Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Oke, tentunya masih semangat karena masih suasana pagi hari yang sejuk ini. Kita jumpa dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul ini dalam kegiatan rencana tindak lanjut berbasis proyek P5 yang dalam hal ini merupakan pengimbasan dari Bapak Ibu guru PJOK SMA Negeri 8 yang sudah kurang lebih hampir 3 bulan ini melaksanakan kegiatan PKG, peningkatan kompetensi guru, yang diadakan oleh Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan yang tergabung dalam kelas 26 dengan fasilitator itu Bapak Ahmad Bayu. Baik Bapak Ibu guru semuanya, untuk kegiatan pada hari ini akan disampaikan materi mengenai rencana tindak lanjut berbasis proyek. Dalam hal ini pematerinya ada 4 guru PJOK, yaitu yang pertama Pak Denny Ariansah, yang kedua Pak Alpriansah, yang ketiga Pak Robiansah, dan yang terakhir itu saya sendiri yaitu Bapak Tisna Satya Prabu Novansyah. Oke, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Pak Denny Ariansah. Dipersilakan Pak Denny. Pak Apri dulu. Baik Pak Apri, mungkin mohon maaf Pak Alpriansah dulu untuk pemateri pertama. Dipersilakan Pak Apri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek P5 kita, Pak, bisa ke slide sebelumnya, Pak. Nah, ini senam kreasi SMA Negeri 8 dengan tema bangunlah jiwa raganya. Next, latar belakangnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Temanya adalah bangun jiwa dan raganya. Dipilih untuk membantu murid mengenali dan memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Melalui tema ini, murid diajak untuk merefleksikan pengenalan dan pengalaman diri serta lingkungan sekitar dalam rangka membangun keterampilan dan kesadaran akan kesehatan. Tema bangun jiwa dan raganya dipilih untuk P5 karena memiliki beberapa alasan penting yang relevan dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Tema ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Murid diajak untuk memahami dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan mencakup aspek fisik seperti olahraga dan nutrisi, serta aspek mental seperti manajemen stres dan kesehatan emosional. Next, Pak. Tujuan program, yang tujuan utamanya ialah dari tema ini adalah untuk membantu murid mengenali dan memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, melalui tema ini diajak untuk mengeksplorasi berbagai isu kesehatan seperti perilaku hidup bersih, aktif dan sehat. Tema ini juga fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional murid. Next, Pak. Capaian untuk program P5 tema bangunlah jiwa raganya ialah dalam subsubjeknya senam kreasi, ya, yang pertama peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa,
Yang kedua, terciptanya kolaborasi antara mata pelajaran yang ada dalam komunitas belajar. Kita ini memanfaatkan seluruh mapel terkecuali informatika, bahasa Inggris, dan kimia. Selain mata pelajaran yang lain itu ikut dalam berpartisipasi. Yang ketiga, terciptanya kolaborasi siswa dalam membuat sebuah produk berupa bentuk senam kreasi. Jadi siswa ini nanti dibuat per kelompok untuk menciptakan senam kreasi yang akan diciptakannya. Yang terakhir, terbentuknya karakter peserta didik yang mandiri, kreatif, inovatif dan mampu bekerja sama yang merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Ya, materi selanjutnya akan dibahas dan disampaikan oleh Bapak Robiansah. Terima kasih. Oke, next Pak. Kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama yaitu menjalin kerjasama dengan komunitas belajar. Yang kedua itu menyusun perencanaan mapel yang terlibat. Kemudian ada meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang selanjutnya mempresentasikan hasil produk. Yang selanjutnya pembuatan produk. Yang selanjutnya lagi penilaian bersama. Kemudian untuk yang terakhir adalah publikasi hasil. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pembelajaran PJOK sebagai mata pelajaran lokomotifnya yang terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran kecuali kimia, informatika, dan bahasa Inggris. Melalui komunitas belajar sekolah, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk proyek menggunakan model pembelajaran pendidikan gerak. Sebagai tanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala sekolah sebagai pemimpin, pengarah kegiatan dibantu oleh semua rekan-rekan guru, dan kami sendiri sebagai motor pelaksana program ini. Rencana pelibatan mitra nantinya kami akan berkolaborasi dengan ketua komunitas belajar dari sekolah untuk melakukan sosialisasi mengenai senam kreasi, agar peserta didik bisa mendapatkan pengalaman belajar dan pemahaman yang lebih nyata. Next. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Ini berupa aset. Yang pertama aset manusia. Di aset manusia ini termasuk kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan wali murid. Yang kedua adalah aset politik, di dalamnya adalah kebijakan kepala sekolah yang mendukung penuh kegiatan kita ini. Yang selanjutnya aset fisik dengan tersedianya fasilitas sekolah seperti ruang kelas, seperti lapangan, infokus nantinya, dan lain-lain. Kemudian aset budaya, di Kota Palembang banyak terlaksana event olahraga seperti senam bersama yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Mungkin juga di aset budaya ini dimasukkan lagu-lagu daerah yang kita pakai untuk senam kreasi nantinya. Yang selanjutnya yaitu aset finansial, adanya bantuan dana dari dana BOS, dana sekolah, kemudian dari dana komite, dan dari tanah tambahan dari luar yang lainnya. Yang selanjutnya aset sosial, komunitas yang intensif dan saling berkolaborasi menjadi langkah yang baik dalam menjalankan program ini. Next. Kemudian yang terakhir aset lingkungan, adanya lapangan, ruang kelas, pohon-pohon yang rindang, udara yang kita hirup, kemudian udara yang maksudnya AC ini bisa masuk juga, udara yang dingin, yang sejuk. Mungkin itu saja. Silakan dilanjutkan oleh Pak Denny Aryansyah. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya akan melanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang pertama, rencana kegiatan evaluasi yang dilakukan di setiap tahapan dalam mengerjakan proyek melalui KBS atau komunitas belajar sekolah seperti kita sekarang ini. Selanjutnya sumber data didapatkan dari guru
peserta didik dan wali murid. Selanjutnya, teknik pengambilan data ialah dengan melakukan diskusi bersama KBS dan diskusi dengan peserta didik mengenai perkembangan di setiap tahapannya. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi mungkin kurangnya pemahaman rekan guru dalam melibatkan peserta didik dalam program P5 senam kreasi ini. Selanjutnya, kurangnya minat peserta didik karena cabangnya senam, bukan cabang permainan. Terus lagi, mungkin adanya ketakutan yang akan takut bahwa kegiatan ini bakal gagal. Itu. Selanjutnya, peserta didik mungkin tidak percaya diri ketika berperan sebagai pelaku senam dan mereka mungkin terlihat agak malu-malu saat melakukan senam tersebut. Next. Solusi dari kemungkinan tantangan yang bakal kita hadapi ini Bapak Ibu, mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada guru bahwa peserta didik itu harus terlibat dan berperan aktif. Selanjutnya, memberikan pemahaman juga dan menumbuhkan kepada peserta didik bahwa ini menjadi solusi dari tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Selanjutnya, bisa memfasilitasi peserta didik untuk bisa tampil pede. Karena seperti yang sudah saya utarakan tadi, adanya peserta didik yang mungkin malu-malu. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa percaya diri itu? Terus lagi, dari solusi yang kurangnya minat peserta didik ini, mungkin kita bisa memberikan ruangan secara penuh terhadap peserta didik agar mereka bisa mengelaborasi, mengeksplorasi apa sih yang mereka mau. Terus lagi, untuk menjaga komitmen agar terus tumbuh, hal yang paling utama adalah terus melakukan komunikasi yang intensif dengan peserta didik, rekan guru, dan para mitra. Serta kita sebagai guru itu perlunya memberikan berupa penguatan terhadap kegiatan P5 ini, bahwa dengan melakukan senam kreasi ini itu berpengaruh dan manfaatnya banyak, terutama untuk tubuh dan kebugaran kita. Seperti itu. Next, Pak Robi. Terima kasih, thank you for your attention. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat, sudah disampaikan tadi materi-materi mengenai rencana tindak lanjut guru-guru PJOK untuk melaksanakan proyek P5 yang hasil akhirnya nantinya yaitu senam kreasi. Jadi untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin sudah dari tadi memahami, melihat pemaparan dari rekan-rekan kami guru PJOK, bila ada masukan, ada pertanyaan, ada umpan balik yang ingin disampaikan, kami persilakan. Silakan Pak. Oh iya, pakai mic. Ya, silakan langsung saja Pak. Izin tanya Pak, kira-kira kapan kegiatan proyek P5 ini akan dilaksanakan? Oke, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya Pak, kapan proyek P5 ini akan dilaksanakan? Langsung jawab saja mungkin Pak Denny ya. Silakan Pak Denny. Terima kasih kepada Bapak Akbar. Mungkin Pak, tadi pertanyaannya kapan P5 ini akan kita laksanakan untuk senam kreasi ini? Mungkin kita kegiatannya sekitar 3 minggu. Kita akan mulai kegiatan ini dari minggu hari Senin yang akan datang, yaitu tanggal 15 ya. Tanggal 15. Kegiatannya tanggal 15 sampai dengan 6 Desember. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Itu jawabannya Pak Akbarnya mungkin cukup jelas kan untuk kapan waktunya selama 3 minggu dilaksanakan. Oke, baik, selanjutnya mungkin ada lagi. Oke, silakan Pak. Pak, silakan Pak. Sebutin nama Pak. Izin Pak, apa yang ingin dicapai dari kegiatan P5 ini Pak?
Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada rekan guru PJOK lainnya yang mau menjawab. Oke, Pak Robi, dipersilakan Pak Robi. Baik, terima kasih untuk Bapak Fatur. Apa capaian yang ingin kita capai pada kegiatan kali ini, Pak? Di sini ada 4 capaian yang ingin kita capai, Pak. Yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik kita, Pak. Kemudian yang kedua, terciptanya kolaborasi antar mata pelajaran yang ada dalam komunitas belajar sekolah seperti kita ini, Pak. Kita berbeda mata pelajaran, tapi bisa saling berkolaborasi dengan satu materi yang kita tentukan. Kemudian terciptanya kolaborasi siswa dalam membuat sebuah produk berupa bentuk senam kreasi. Nanti siswa juga akan berkolaborasi, mereka akan menentukan sendiri apa senam yang akan mereka pilih, kemudian mereka menentukan sendiri gerakan apa yang akan mereka tentukan, kemudian hasil akhirnya mereka akan menampilkan senam tersebut. Yang selanjutnya terbentuknya karakter peserta didik yang mandiri, kreatif, inovatif, yang mampu bekerja sama, yang merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Jadi ini tujuan besar dari program kita kali ini, Pak, menumbuhkan kemandirian, kreativitas, inovasi dari peserta didik untuk mampu bekerja sama merupakan wujud dari profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu lagi, dipersilakan Bapak Ibu. Iya Pak, silakan Pak. Izin bertanya Pak, jadi untuk penilaian peserta didiknya bagaimana itu? Untuk penilaian peserta didik, cara melakukannya bagaimana? Oke, baik, untuk penilaiannya mungkin izin membantu jawab Pak ya. Oke, untuk penilaian P5 nantinya kepada peserta didik itu penilaian yang dilakukan penilaian otentik. Jadi penilaian secara langsung saat mereka melakukan kegiatan latihan rutinnya. Jadi setelah programnya direncanakan, nanti mereka mulai masuk ke latihan gerakan dari gerakan dasar sampai dengan selesai gerakannya, dan begitu di kegiatan akhir atau kegiatan penampilan proyek maka akan dilakukan penilaian keseluruhan. Jadi guru-guru itu nantinya akan diberikan format penilaian, satu guru kurang lebih memegang 5 atau 10 orang siswa dalam satu kelas. Jadi guru saat itu siswa di lapangan dan guru juga berada di lapangan berkeliling melakukan penilaian secara langsung kepada peserta didik. Begitu Pak. Mungkin cukup jelas Pak, gimana Pak? Oke baik, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin? Oke, cukup sepertinya. Oke, cukup jelas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan rencana tindak lanjut ini dapat kita laksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan waktu yang bisa ditentukan. Amin. Terima kasih untuk pemateri-materi hebat. Kita kasih aplaus dulu untuk seluruh guru PJOK yang saat ini masih melaksanakan kegiatan PKG-nya. Mudah-mudahan lulus 100% dan apa yang dipelajari itu dapat diimbaskan kepada guru-guru lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin tidak ada lagi. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terakhir, marilah sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih.